Managing Director Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, Bapak Hengki Strombing selaku Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kerja dan juga Pengajar Hadis Poros, Kepala PMO Dewan Nasional Keuangan. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara itu. Lalu berlangsung yang terdiri dari kedatangan PKS juga seminar. Lalu kita akan ada sambutan yang pertama akan disambut oleh Ibu Departemen Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Koni dan juga dan lalu akan dilanjutkan dengan pendatangan PKS Manajemen Pelaksana Koni dan lalu sambutan dan paparan dari Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang lalu akan dilanjutkan dengan talk show yang akan dipandu oleh orang kita pada hari ini yaitu oleh Tuhan. Tanpa membuang waktu, langsung saja kami berikan tempat dan waktu untuk sambutan kepada Bapak Rudy Salawin sekaligus Deputi Bidang Koordinasi dan Kerjaan Usaha Profesi dan Pengembangan dan Pengembangan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Eni Puspato Basari, Rektor Eksekutif Pelaksana Masyarakat Prakerja. Sahabat-sahabat saya sekaligus juga menjadi narasumber pada hari ini, Bapak Indeks Komunikasi dan sahabat saya Bapak Malaga, dia Ibu Mercy Sulakhir, Menjadi Director AFTEC, dan Pak Johan Terus Kepala Dewan Keuangan Institut, Pak Romi, Direktur Pelaksana serta para direktur di manajemen pelaksana Kartu Prakerja, dan Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kata Allah atas keberkahan beliau dan karunia-Nya, dan kita bersyukur lagi dalam acara pada hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu maklum, kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya terus mendorong inklusi dan literasi keuangan, yang mana inklusi dan literasi keuangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, program Kartu Prakerja merupakan salah satu janji kampanye Bapak Presiden. Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan yang diberikan langsung kepada penerima Kartu Prakerja dengan tujuan untuk skilling, reskilling maupun upskilling, serta kewirausahaan bagi angkatan kerja Indonesia dalam rangka mendukung cita-cita SDM unggul Indonesia maju. Program Kartu Prakerja adalah program pelatihan vokasi yang melengkapi program-program pelatihan kementerian lembaga yang lain. Pelatihan vokasi sudah ada sebelumnya dan pemerintah ingin memberikan lebih banyak lagi, lebih banyak opsi untuk inovasi dan melalui cara digital. Ini direncanakan sebelum pandemi terjadi, dan di masa pandemi ini transformasi digital malah justru bisa dipercepat dan diperluas. Program Kartu Prakerja telah hadir menggunakan metode yang berbeda, melengkapi program pelatihan kerja yang sudah ada. Jenis pelatihannya juga berbeda, lebih praktis untuk skilling, reskilling, dan upskilling, dan juga karena dunia kerja ini sifatnya dinamis, skill juga harus terus terupdate dan juga harus selalu diingat. Untuk menjadi ahli-ahli di samping barista,
tidak cukup kita hanya pandai membuat kopi, tapi kita juga harus bisa bagaimana caranya berwirausaha, bagaimana caranya berbahasa Inggris, jual kopi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita masukkan semuanya di dalam jenis-jenis pelatihan yang ada di fakultas. Lebih dari itu, sebagai pelaku UKM yang tidak pasti pendapatannya tidak pendapatannya tidak pasti dan juga tidak mengenal pensiun, perlu juga direncanakan bagaimana merencanakan keuangan di hari tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, apa hubungan inklusi keuangan dengan program? Sesungguhnya inklusi keuangan bukan tujuan utama dari program kartu prakerja. Namun karena insentif pasca pelatihan tidak disalurkan secara tunai, maka senapas dengan filosofi memberikan pilihan kepada peserta, prakerja juga memberikan pilihan kepada peserta melalui e-wallet atau rekening bank apa yang mereka akan berikan. Sebagaimana diketahui, program kartu prakerja selain memberikan bantuan pelatihan sampai dengan Rp1 juta, juga memberikan insentif semi bansos sebesar 2,4 juta. Jika tidak sekedar bagi-bagikan, jadi ini bukan sekedar untuk bagi-bagi uang. Ini khususnya di masa pandemi ini sangat berguna sebagai bantuan untuk semi bansos. Sejak awal telah digandeng ada Mitra, yakni Bank BNI, OVO, Link Aja, dan GoPay. Dan hari ini dengan bangga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Dana telah resmi menjadi mitra pembayaran yang tergabung di program kartu prakerja ini. Sehingga nantinya semakin banyak lagi pilihan alternatif untuk masyarakat dalam menyalurkan insentif pasca pelatihan. Bapak Ibu sekalian, mengapa bantuan dan insentif diberikan secara tunai? Karena lebih efisien dan lebih transparan. 600.000 itu betul-betul diterima secara tidak pakai sunat dan lain sebagainya seperti mungkin yang terjadi di bansos-bansos yang lain. Ya. Dan 600.000 ini nilai pagu 600.000 ini sebenarnya dimulai di kartu prakerja dan sekarang ini menjadi semacam acuan untuk bansos-bansos yang lainnya. Coba kita lihat bansos yang lain, semua bulannya 600.000 ini dimulainya dari kartu prakerja, walaupun ini tidak mengikuti, tapi ini lumayan untuk mereka bisa menyambung khususnya di masa pandemi. Saat ini kartu prakerja telah diberikan kepada 5,6 juta orang dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak ada satupun kabupaten kota yang terlewati dari penerima kartu prakerja. Pandemi saat ini mengurangi mobilitas, interaksi langsung, densitas dan kehadiran manusia. Jadi kita dipaksa untuk go digital, sekaligus ini juga menjadi program ini lebih efisien dan produktivitas meningkat. Untuk dimensi akses, penggunaan dan kualitas dari inklusi keuangan pun bergeser ke arah kartu prakerja telah mendorong hadirnya layanan keuangan bagi peserta yang sebelum bergabung dengan prakerja tidak memiliki rekening bank maupun e-wallet. Pada dimensi penggunaan, kartu prakerja meningkatkan jumlah pemilik e-money yang terregister untuk pembayaran aneka transaksi, baik itu untuk membayar listrik, pulsa telepon, bayar kredit motor, beli bahan bakar, hingga membeli bahan makanan atau keperluan sehari-hari di minimarket. Pada dimensi kualitas, kehadiran channel penanganan keluhan dan pertanyaan di manajemen pelaksana maupun mitra pembayaran membuat mereka bisa mengajukan persoalan dan memiliki literasi keuangan. Bagaimana prakerja ini mampu mengakselerasi inklusi keuangan juga didukung oleh profil penerimanya, di mana 79% dari penerima program kartu prakerja ini berusia 18 sampai 35 tahun. 93% berpendidikan SMA ke atas
Dengan profil seperti ini, pemberdayaan melalui pemberian pilihan dan edukasi informasi jadi lebih terasa. Namun ini tidak mudah karena literasi keuangan dan literasi digital masyarakat sudah tidak begitu Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa data menunjukkan 78% penerima kartu prakerja memiliki money sebagai rekening penyaluran dana dan 11% yang awalnya menganggur menjadi wirausahawan mikro dan kecil dengan memanfaatkan dana insentif yang diberikan yang besar untuk negara. Kami berharap usaha alumni kartu prakerja ini paling tidak bisa bertahan ke depan, betul-betul bisa lebih dari 5 bulan. Bapak Ibu sekalian, program kartu prakerja telah disambut baik oleh masyarakat. Dari 3 pendaftar, hanya 1 yang mendapatkan. Jadi ini 1/3 ya. Jadi bagi yang belum, dimohon agar bersabar dan berbesar hati. Kita terus membuka, mudah-mudahan parkir disediakan di tahun 2021 akan tetap sama dengan apa yang kita lakukan di tahun 2020 ini. Sebaliknya, bagi yang sudah mendapatkan agar menggunakan bantuan ini dan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya tingkat produktivitas dan tingkat kompetensi dari masyarakat Indonesia juga bisa tetap dibaikkan. Akhir kata, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi pemerintah khususnya untuk program kartu prakerja dan demikian seminar sinergi dalam program kartu prakerja untuk akselerasi inklusi keuangan secara resmi saya buka dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dana yang telah bergabung dengan program kartu prakerja. Kembali ke Mas pada tulisan Dana. Dengan ini secara resmi saya buka dan saya rasa selamat. Terima kasih. Dan kembali. Terima kasih berikutnya melanjutkan acara yaitu penandatanganan manajemen pelaksanaan program kartu prakerja Dana yang Pak Insan dan Ibu ini dipersilakan dan teman-teman juga mempersilakan untuk menyaksikan penandatanganan. Pada bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, mohon tetap dari tempat karena kami akan mengundang seluruh narasumber pada siang hari ini, yaitu Pak Malagai, Versi, Bapak Hengki, dan juga Perjalanan Terus untuk berkumpul bersama dengan Pak Vincent, Pak Dudi, juga Bu Reni.
Oke, terima kasih. Selamat Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersamanya. Selanjutnya acara akan kami lanjutkan dengan penayangan lagu dan juga testimoni dari alumni Catatan Kerja program Bapak Ibu sekalian. Usaha untuk saya juga bisa dibuka. Saya lulusan sarjana dan konsen saya itu platform saya membuat hasilnya membangun bisnis. Kelas ini sangat bermanfaat sekali akan membuat bisnis yang saya tekuni sampai hari ini. Saya membuat bisnis lewat internet yang diterima dari masyarakat. Karena saya banyak atau berburu, saya merasa bisnis jadi pada saat
Terpiring, madu, Krishna, Rahayu, Kembali, Jasmine, Asia, untuk supaya paling bersalah. Bagus, ini adalah apa lagi? Teman-teman yang baru, saya COVID-19 di negara pelaksanaan dan pusasa pada kasih terlalu. Terima kasih Pak Kadir. Nama saya Sinta Jayanti. Sebelumnya saya bekerja sebagai e-commerce di fashion retail industry. Saat masa pandemi, perusahaan kami tutup, jadi kami kehilangan pekerjaan. Awalnya saya lihat program Kartu Kerja ini tahun berkala di iklan Instagram. Setelah kehilangan pekerjaan itu saya coba daftar barengan sama saudara saya di gelombang pertama, kemudian mengikuti beberapa pelatihan yang saya pikir akan membantu saya melamar pekerjaan kembali sebelum mas nantinya. Yaitu saya ambil pelatihan SEO dan juga Google Analytics, jadi bisa menambah rasa percaya diri saya untuk bisa bersaing sama kandidat. Sebelumnya saya pikir saya mau terus mencoba melamar pekerjaan, tapi seiring dengan masa pandemi ini agak lama ya untuk dapat kesempatan itu. Jadi saya coba untuk berusaha sendiri, buka usaha jasa titip makanan Bali untuk bisa membantu teman-teman yang kangen Bali mungkin dari sisi makanan. Jadi saya bisa bantu belikan makanan yang dari Jakarta dan Surabaya. Ternyata ilmu yang saya dapat dari pelatihan atau kerja belum saya pakai untuk pekerjaan, bisa saya terapkan di usaha saya. Saya bisa pasang iklan, bisa menaikkan penjualan. Saya pikir kayaknya sulit untuk dapat customer baru, tapi ternyata latihannya sangat membantu saya. Pertama kali insentif itu jasa bebek saya itu lumayan rame, jadi kapasitas kulkas yang sebelumnya kulkas rumahan itu sudah penuh. Insentifnya saya pakai untuk sewa freezer tambahan. Pendapatan saya bulan pertama buka usaha jasa bebek itu hampir sama dengan pendapatan saya semasa bekerja sebagai karyawan. Selain bekerja, saya juga menawarkan atau menawarkan diri saya sendiri untuk menjadi freelance atau membantu orang-orang mengembangkan usahanya secara online. Jadi saya pasang iklan diri saya sendiri di Facebook, di Instagram. Kebetulan di awal September saya dapat orang yang percaya atau mempercayakan usahanya saya lalu berlanjut secara online. Saya sangat merasakan program pemerintah dari Kartu Kerja ini. Saya harap sih program Kartu Kerja tetap dengan baik, semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak yang percaya juga bahwa ini sangat bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Demikianlah lagu yang tadi lagu pendidikan ini dibawakan oleh anak muda dari Indonesia yang bernama Usaha dan juga testimonial tadi jasa dari Bali dan juga menjadi alumni dari program kerja. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan paparan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Kerja Ibu Basari Kolektif Kesehatan. Ya, mitra kami di Sukalapan karena Sukalapan adalah salah satu dari platform digital yang kami berikan dari Program Kerja. Tapi di sini Pak Bima hadir sebagai ketua dari IDEA, jadi Indonesia e-commerce Association. Dan tak lupa juga saya
selamat datang buat teman-teman dari manajemen pelaksana program kartu prakerja dan nanti masih disiplin sebagai direktur operasi program manajemen pelaksana program prakerja akan bisa satu pembicaraan. Terima kasih dan selamat datang buat semuanya. Kemudian juga bapak sekalian saya akan melakukan secara singkat tentang program kartu prakerja dan kaitannya dengan inklusi keuangan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ludiman, sebenarnya ini seperti unintended consequence dari program kartu prakerja yang core bisnisnya atau tujuannya itu adalah sebenarnya memberikan bantuan untuk SDM unggul. Nah, jadi next slide, Ibu dan Bapak dalam waktu 15 menit ke depan saya akan sampaikan. Dan ini mungkin bagian depan-depannya sudah membesarkan tangan kepada kita. Jadi mungkin pertanyaan besarnya sama Pak Unggul Pak. Jadi pertanyaan besarnya Ibu dan Bapak sekalian adalah mengapa sih pemerintah memberikan beasiswa pelatihan? Kalau bahasa simpelnya ada beasiswa pelatihan dan itu harus melalui e-marketplace. Kenapa sih? Nah, Ibu dan Bapak, data BPS menunjukkan bahwa pengangguran, sekali lagi pengangguran bukan anak-anak kerja atau orang kerja, jadi pengangguran kita didominasi oleh anak muda dan relatif berpendidikan. Ketika dikatakan relatif berpendidikan, yang kami sampaikan di sini adalah SMA ke atas. Nah, yang kedua adalah setiap tahun angkatan kerja Indonesia tumbuh sekitar 2,8 juta orang, yang itu tentu saja membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan angkatan kerja ini yang tumbuh tiap tahun 2,8 juta, lulusan-lulusan SMA sederajat S1, D3, dan lain sebagainya, ini juga relatif berpendidikan dan berpusat banyak di kota-kota besar. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, statistik yang lain dari BPS menyebutkan bahwa mayoritas penganggur itu belum pernah punya pengalaman bekerja dan belum pernah ikut pelatihan. Jadi bayangkan, pelatihannya belum, pengalamannya juga belum. Nah, kemudian yang terakhir, anak muda Indonesia yang tidak bekerja, tidak sedang sekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan, itu jumlahnya 30%. Ketika kita bicara bonus demografi, maka sebenarnya kita perlu untuk kemudian memberdayakan dan secepat-cepatnya itu membekali anak-anak muda itu supaya mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang mereka sudah akumulasi sejak dari PAUD sampai dengan bangku pendidikan yang terakhir, supaya kemudian sekali lagi depletion of human capital itu kemudian tidak terjadi. Nah, penelitian however menunjukkan, ini penelitiannya banyak dari Bank Dunia, Apindo, Kartin, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa uniknya baik pekerja maupun perusahaan dua-duanya under invest in training. Jadi mereka membelanjakan terlalu sedikit untuk pelatihan. Jadi di satu sisi kondisinya seperti ini, di sisi lain realitasnya adalah seperti itu. Yang kedua adalah terdapat tentu saja masalah yang mendasar, yaitu skill mismatch, skill gap, dan skill shortage dalam labor market Indonesia. Nah, dari melihat fakta ini, kemudian kami bersama-sama dengan Kementerian Lembaga termasuk Pak Rudi, itu kemudian merumuskan sebuah desain program yang itu intinya adalah harus punya what so called as problem solution fit. Kalau itu hanya parsial, itu tidak akan efektif. Nah, Ibu dan Bapak, disitulah kami kemudian memberikan beasiswa karena ini isu tentang daya beli. Orang mungkin tidak membeli pelatihan karena tidak mampu atau sayang uangnya terbatas digunakan pihak lain. Karena itu diberikan bantuan. Ini yang direfleksikan dalam bantuan 1 juta rupiah. Tapi memberikan uang saja tidak cukup. Kita harus memfasilitasi, memudahkan mereka untuk membandingkan, memilih, membayar pelatihan sesuai dengan minat, bakat, preferensi, kebutuhan, dan persepsi lapangan kerja yang ada di sekitar mereka. Persoalannya adalah kita di Jakarta, penerima kartu prakerja dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak tahu minat, bakat, kebutuhan, dan potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Karena itulah program kartu prakerja berusaha untuk memfasilitasi ini dengan e-marketplace solusi. Tapi Ibu dan Bapak, ini tidak cukup. Begitu kita bicara sesuatu yang dasar, yaitu skill mismatch, skill gap, dan skill shortage, maka mau tidak mau ini urusannya kemudian, yaitu sektor pendidikan ditambah ke depan sesuai dengan juga yang arahan dari komite dari Kemenko Perekonomian
penelitian supaya kemudian kartu prakerja mengembangkan ekosistem menjadi merengkuh sisi demand for labor, yaitu lewat job platform nantinya dan juga job match, supaya kemudian memudahkan pertemuan antara anak-anak alumni program kartu prakerja dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill mereka. Next slide. Ibu dan Bapak, seperti yang disampaikan tadi bahwa kartu prakerja ini memberikan beasiswa, tapi caranya adalah dengan secara langsung dari APBN turun ke peserta. Jadi berbeda dengan existing program yang tadi disampaikan oleh Pak Ruby. Existing program sudah ada dan masih berjalan sampai dengan sekarang. Tapi prakerja langsung memberikan bantuan itu ke peserta. Kemudian peserta membelanjakan bantuan itu untuk memilih pelatihan yang dia inginkan di mitra digital platform seperti Bukalapak, Tokopedia, mau belajar apa, Sisnaker, Jerman, dan lain sebagainya, dan kemudian memilih dan membayar pelatihan yang diinginkan. Saat ini di ekosistem kartu prakerja ada 7 mitra digital platform, ada 128 lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan, dan ada 1.218 jenis pelatihan yang tersedia, mulai dari yang simpel seperti memasak, membuat kue, sampai dengan katakanlah agile atau smart. Itu ada semua. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, next slide. Bagaimana kartu prakerja ini dilakukan? Kartu prakerja bukanlah kartu fisik. Tidak ada kartu fisik. Karena untuk mencetak kartu 25.000, kalian aja 5,6 juta. Opportunity cost-nya terlalu besar. Tetapi kita belajar dari industri, yaitu apa? Seperti kartu kredit, 16 digit itu dengan expired date 15 Desember setiap tahun, itu kemudian yang penting untuk digunakan sebagai alat pembayaran dari pelatihan yang tersedia di digital platform. Jadi kalau dari Tokopedia Bukalapak biasanya kita beli baju, beli elektronik, dan membayar pakai kartu kredit kita atau lainnya, maka di sini kita membayarnya pakai 16 digit unit codes atau unit numbers dari kartu prakerja. Nah, ini setiap tahun sekali lagi Bapak dan Ibu expirednya 15%. Tahun depan penerima kartu prakerja completely berbeda dengan tahun ini. Karena kita ingin memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan bagi anak-anak kerja Indonesia yang tadi saya sampaikan setiap tahun 2,8 juta karya kerja baru dan sebagian besar belum pernah merasakan pelatihan. Nah, Ibu dan Bapak, next slide. Nah, ini adalah user journey dari program kartu prakerja sampai dengan hari ini. 100% digital. Jadi ini didesainnya seperti disampaikan oleh Pak Rudy, ini sebelum pandemi dan di masa pandemi ini seperti kemudian sepertinya sesuai. Karena apa? Interaksi itu kemudian menjadi terbatas, mobilitas menjadi terbatas. Kita tidak bisa kemudian jalan di kantor kelurahan atau kemudian dan meminta penduduk kemudian antri dan lain sebagainya. Nah itu dan Bapak. Jadi di sini 100% digital tanpa tatap muka langsung, tanpa birokrasi, tanpa adanya surat, tanpa harus lapor kepada siapapun. Nah di sini Ibu dan Bapak, pertama adalah mendaftar di situs prakerja www.prakerja.go.id, tidak ada situs yang lain. Yang kedua adalah memasukkan data dan kita verifikasi, kemudian kita seleksi dalam aplikasi Google yang berbeda untuk karakteristik pendaftar yang berbeda. Setelah itu kita letakkan, saya SK-kan, dan kemudian dibukakan virtual account di Bank BNI sebagai mitra penampung dana prakerja. Setelah itu kemudian uang 3.550.000 digelontorkan masuk ke virtual account dari peserta. Nah, virtual account peserta itu yang digelontorkan total 3.550.000 rupiah, di mana 1 juta itu adalah beasiswa atau saldo yang bisa dibelanjakan untuk aneka pelatihan. Kemudian 2,4 juta yaitu langsung dan 4 bulan itu adalah bantuan pasca pelatihan, dan 150.000 rupiah itu adalah maksimum insentif yang diberikan ketika peserta menjawab survei pasca mereka menuntaskan betul-betul. Karena apa, survei ini adalah feedback buat kami manajemen pelaksanaan untuk melihat efektivitas dari program kartu prakerja. Nah Ibu dan Bapak, setelah itu kemudian peserta akan memilih pelatihan yang diinginkan di digital platform, dan kemudian peserta membayar dengan saldo kartu prakerja yang 1 juta itu, dan kemudian mereka melaksanakan pelatihan secara virtual karena belum boleh ada pelatihan secara offline disarankan oleh Satgas Covid jangan dulu. Dan kemudian yang terakhir adalah
peserta setelah menuntaskan baru mendapatkan insentif. Jadi insentif seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi itu bukan sekedar memberikan uang, tapi seperti conditional cash transfer. You have to take the lesson first, and then after that we give you incentive. Jadi ada isu pengembangan sumber daya manusia di kala masa pandemi ini ketika orang menunggu sampai job market kemudian akan turun. Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita bicara dana insentif itulah, disitulah isu inklusi keuangan kemudian lenggang, exit. Yaitu apa? Tanpa dinyatakan bahwa di sini ternyata banyak sekali peserta program kartu prakerja yang belum memiliki rekening bank maupun rekening keluarga. Nah, dan dengan di masa pandemi ini, tentu saja pergerakan manusia ke misalnya saja kantor-kantor bank itu kemudian juga mulai ya berisiko dan juga kemudian sekali lagi juga kita perlu mempertimbangkan aspek kesehatan. Nah, di sinilah kemudian teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa pembayaran e-wallet itu kemudian menjadi bermanfaat di kala masa pandemi, di mana kemudian KYC bisa dilakukan secara elektronik. Nah, Ibu dan Bapak di sini tadi sudah sebutkan, selain ada Bank BNI, juga ada OVO, GoPay, Minaja, dan Dana. Nah, jadi integrasi sistem sedang berlangsung dan hopefully dalam periode yang tidak terlalu lama, Dana bisa live sebagai alternatif dari tempat insentif pelatihan itu akan disalurkan. Dan ini berdasarkan pilihan dari peserta. Next slide. Nah, ini bukan Bapak adalah update dari pendaftar dan penerimaan program kartu prakerja per dari ini. Yaitu yang registrasi di situs itu mencapai 36,6 juta. Terima kasih kepada Mas Riki yang mendesain semua sistemnya dalam waktu yang cepat. Dan alhamdulillah situs ini tidak bermasalah sejauh ini. Peaknya itu pernah 1 second sampai dengan 85.000 users yang mengakses per second. Nah, jadi ini Ibu dan Bapak setelah kemudian mereka basic, mereka masukkan segala macam, yang lolos verifikasi tahap 1 yaitu verifikasi email sebesar 24,6 juta. Verifikasi tahap 2 yaitu NIK dan nomor KK itu 19 juta. Verifikasi tahap 3 nomor HP lewat OPK SMS 17,2 juta. Karena tidak ada tatap muka, jadi semua verifikasi dilakukan secara digital. Selanjutnya kemudian dari 17,2 juta yang telah diregistrasikan menjadi penerima kartu prakerja 5,6 juta kurang lebih. Nah, jadi di sini tadi disampaikan oleh Pak Rudi, 1 dari 3 orang menerima kartu prakerja. Artinya kalau Bapak dari dulu lihat di TV orang lalu, kok saya sudah dapat berkali-kali tidak mendapatkan, kemudian Bapak lihat di sini. Kekhawatiran kami ketika memulai kartu prakerja adalah program ini tidak disambut. Tapi begitu ini disambut, ya alhamdulillah ini sebuah kerepotan dan menggembirakan. Karena ini membuktikan bahwa masyarakat siap berusaha. Apakah kemudian pemerintah kita siap untuk melayani masyarakat secara ini pandemi semakin mempercepat bagi yang disampaikan oleh Pak, ini mempercepat dan kemudian memperluas transformasi digital di Indonesia. Nah, dari jumlah ini dan Bapak yang telah membeli pelatihan 5,19 juta dan yang telah selesai minimal 1 pelatihan sebagai syarat untuk mendapatkan insentif 4,77 juta. Dan kemudian yang menerima insentif di sini 4,55 juta. Ibu dan Bapak, yang penting di sini adalah untuk mendapatkan insentif tidak hanya menuntaskan pelatihan, kami menuntut secara digital supaya itu dipantau di sistem kami yaitu apa? Ulasan dan rating. Jadi misalnya Pak Jo sudah ambil pelatihan barista, merasakan itu, dan kemudian nggak senang, ya kasih bintang 2 Pak. Kalau senang ya kasih bintang 5. Nah, jadi apa? Dengan peserta itu membuktikan ulasan dan rating, di situ sebenarnya pendisiplin buat ekosistem. Mereka yang tidak perform dan melayani masyarakat dengan baik lewat pelatihan yang baik didukung oleh massa. Sedangkan mereka yang performing kemudian akan mendapatkan reward, yaitu apa? Endorsement dari penerima. Jadi yang komentar itu bukan perkara, berarti yang komentar merasakan manfaat itu adalah peserta sendiri yang punya user experience. Nah, next slide, Ibu dan Bapak sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa peserta kartu prakerja telah menjangkau 514 kabupaten dan kota Sabang sampai Merauke tanpa pengaruh. Dalam waktu itu ya sampai dengan 514 kabupaten kota
mudanya Pak. Jadi bagi yang sanksi bahwa penetrasi digital itu mungkin tidak bisa merangkul Indonesia, kita menjawabnya dengan mudah. Bahwa Sabang sampai Merauke 514 kabupaten kota bisa dilayani program Kartu Kredit. Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita merangkul dan melayani Indonesia secara digital ini sekali lagi di masa pandemi menjadi lebih penting lagi. Dan di sini di Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara kita beri warna abu-abu karena kita di sini menyadari bahwa infrastruktur digital di sana masih pelajaran. Karena itu kami berkolaborasi juga dengan kementerian yang lain untuk mendorong hadirnya palaparing dan jaringan sampai kepada pulau-pulau yang ada di Indonesia. Next slide. Ibu dan Bapak, bagaimana kinerja dari program Kartu Prakerja? Karena kami harus akuntabel menyampaikan kepada publik tentang hasil program Kartu Prakerja. Yang pertama adalah peserta. Banyak yang ragu ini pesertanya sebenarnya tepat sasaran atau tidak. Ibu dan Bapak, kami bisa sampaikan secara umum bahwa peserta program Kartu Prakerja tepat sasaran, yaitu mereka adalah kalangan muda yang masih panjang kontribusinya terhadap ekonomi. Yang tua ya, di atas 55 tahun ke atas itu biasa hanya 2%. Nah, tapi mayoritas dari anak muda menganggur ada di sektor informal kalau mereka bekerja, karena tidak semuanya menganggur pesertanya. Kemudian pendapatannya tetap ada. Jadi ini statistiknya Ibu dan Bapak. Di situ kita bisa lihat dari mereka yang mengatakan saya bekerja, karena Kartu Prakerja boleh untuk mereka yang sedang bekerja. 81% ada di sektor informal. Dan kita bisa melihat di sini bahwa pendapatan mereka itu rata-rata hanya 1,2 juta per bulan di bawah upah minimum. Sehingga kalau tadi Pak Rudi menyampaikan 600.000 itu bisa membantu almost 50% dari spending mereka per bulan. Nah, kemudian 79% punya tanggungan. Jadi tidak semuanya single. Artinya apa? Ketika kita membantu si orang ini, sebenarnya dia membantu juga keluarganya. Yang bagian tengah, bagaimana dengan pelatihan prakerja? Kami hanya mengatakan pelatihan itu bermanfaat. Kenapa? Karena kami tarik dari data survei. Bapak dan Ibu, survei ini dijawab oleh 1,2 juta penerima kartu prakerja yang telah menuntaskan double jury. Jadi mereka sudah experience, sudah dapat insentif, jawab survei. Supaya apa, mereka tidak takut, oh nanti kalau saya jawabnya jahat, namun tidak dapat insentif, oh ya. Karena apa? Mereka kemudian sudah double jury, sudah dirasakan, mereka menjawab 1,2 juta. Bayangin, survei sebanyak ini. Jadi kami tanya slide dan data untuk dianalisis. Nah, jadi pelatihan itu bermanfaat. 73% peserta kartu prakerja belum pernah mendapatkan pelatihan. Jadi ini pasti sama dengan data statistiknya BPS yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jumlah rata-rata pelatihan yang diambil 2. Tapi bulan Bapak percayalah, ada anak peserta kartu prakerja yang mengambil pelatihan sampai 18 hari ini. 18 jenis pelatihan. Kenapa? Karena memang berpelatihan harganya 45 ribuan. Bahkan ketika diskon, dia kemudian dan sisanya saldonya masih banyak. Jadi mereka bisa mengoptimalkan pelatihan atau saldo-saldo kita yang sepertinya kecil. Tapi ketika itu dilakukan kolaborasi dengan para mitra yang bersaing, harganya kemudian relatif, kemudian jatuh. Nah, kemudian 85% mengatakan meningkatkan kompetensi. Ratingnya Ibu dan Bapak 4,8 dari 5. Karena sekali lagi, ini teman-teman pekerja ini belum pernah mendapatkan pelatihan. Sehingga begitu mereka bisa memilih pelatihannya sendiri, itu kemudian mereka merasakan manfaat. Selanjutnya harga rata-ratanya 250.000 per pelatihan, dan kemudian 92% mengatakan akan melakukan sertifikat yang diperoleh dari program Kartu Prakerja untuk mendaftar pekerjaan. Nah, yang kanan, bagaimana dengan insentifnya yang diterima 600 juta bermanfaat, yaitu untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, di sini penerima Kartu Prakerja menjawab bahwa insentif itu dipakai untuk sebagian besar membeli bahan makanan, beras dan segala macam, kemudian 75% biaya listrik, kemudian bensin atau solar, pulsa atau paket internet, atau ya anak-anak sekarang juga belajar pakai internet, kemudian 57% untuk transportasi. Tapi dari kota ke kota beda-beda. Untuk misalnya Jawa, itu juga termasuk top 5 itu adalah membayar kredit motor. Nah, ada yang untuk membayar upah dan lain sebagainya. Nah, ini pun ketika kami cross-check dengan informasi dari mitra e-money atau e-wallet, saya tanya, pergerakan dari saldo itu seperti apa? Publik atau enggak publik, karena anjloknya seberapa cepat. Yang kedua, dia belanjanya di mana? Tanpa saya kemudian melanggar price. Tentu saja kita ingin tahu apakah ini mereka jawabannya. Nah, next slide adalah
bagaimana dampak program kartu prakerja dalam membantu employability dari penerimaan kartu prakerja. Sebanyak 11% dari mereka yang semula menganggur sekarang menjadi pekerja. Kemudian 47% yang semula menganggur di Februari semula bekerja tetap bekerja. Jadi di sini kita katakan bahwa kartu prakerja membantu mempertahankan status pekerjaan dan mengurangi kesenjangan. Yang terakhir, ini yang paling relevan dari inklusi keuangan, Ibu dan Bapak, sebelum bergabung dengan kartu prakerja, 13% dari penerima kartu prakerja itu tidak punya income, tidak punya rekening e-wallet. Yes, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian mereka sekarang punya e-wallet atau punya rekening bank. Nah, di sini 13% itu kan kayaknya kecil, tapi karena prakerja itu melayani 5,6 juta, itu ekuivalen dengan 728.000 orang sekarang punya rekening, dan rekening e-walletnya itu adalah yang premier. Artinya itu sudah register, Pak, bukan yang non-register. Nah, dalam waktu sekali lagi kurang dari 700.000 orang. Nah, dan setelah bergabung dengan kartu prakerja dan kita berikan pilihan mau ambil apa, BNI, OVO, GoPay, atau Remaja. Di sini statistiknya 76% pemilih e-wallet. Ini sesuatu yang mungkin menjadi subjek untuk dieksplorasi, motivasi dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa melayani better dari masyarakat. Sebagai konklusi terakhir, kami mengatakan bahwa transformasi digital dibutuhkan bagi Indonesia yang besar dan perkembangan. Kedua, transformasi digital dibutuhkan bagi Indonesia untuk tumbuh. Ibu dan Bapak, ketika seorang anak dari Kepulauan Majene atau Kepulauan Nias atau diduga sekarang kemudian tahu bagaimana katakanlah dia menggunakan internet untuk belajar, registrasi, mengenal OTP SMS, mengenal itu yang namanya email dan lain sebagainya, bertransaksi secara digital, belajar secara digital, cara-cara ini. Jadi bukan tentang pengertiannya per se yang itu transformasi, tapi sekarang mereka tahu bagaimana belajar, bagaimana berkolaborasi, bagaimana menjual barang secara digital. Dan di sini sudah Bapak karena kita katakan transformasi digital ini bukan bagi Indonesia untuk tumbuh. Yang semula sumber pengetahuannya hanya dari guru, tatap muka, sekarang sumber pengetahuan Anda global. Semuanya ada di internet, baik dari narasumber Indonesia maupun narasumber dari luar. Yang keempat, yang ketiga, transformasi digital makin dibutuhkan di masa pandemi karena mengurangi interaksi dan mobilitas ini. Yang keempat, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan berbasis teknologi penting untuk membuat layanan terselenggara dengan mudah, cepat, aman, efisien, tepat sasaran, dan tepat jumlah pada skala yang besar. Kita bicara at scale. Saya nggak bicara tentang ribuan orang, saya nggak bicara tentang puluhan ribu orang, saya bicara millions of young generations. Nah, kemudian yang terakhir, prakerja dibangun atas keyakinan ini, lifelong learning empowerment. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Sampai Dasari atas sambutan dan juga pemaparannya. Lalu kita akan masuk ke salah satu acara ini pada hari yang siang hari ini, yaitu seminar sinergi seminar kolaborasi dalam program kartu prakerja untuk akselerasi keuangan industri yang terkait sinergi dalam program akselerasi keuangan yang akan pada hari ini dimoderatori oleh Bu Andina Sandi dan juga narasumber kita yaitu Pak Vincent, selaku CEO dari Yayasan, Ibu Bima lagi juga selaku ketua dari AIDA, Ibu Mercy Siwangga dari Manajemen Aku, Bapak Tinggi sebagai selaku Direktur Operasi Manajemen Program Kerja dan juga Bapak Haji Boris, Kepala Menko dan kepada langsung saja kita masuk ke acara intinya. Kepada Mbak Ani dan Mbak silakan. Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan bahas soal bagaimana sih kolaborasi. Sekarang zamannya kalau lagi pandemi ini adalah bukan bersaing tapi sebenarnya kerja bareng.
untuk mancing bersama. Seperti yang dilakukan hari ini antara Menko dan juga dengan Dana. Langsung saja saya undang narasumber yang akan nanti berbincang dengan saya pada pagi hari ini. Pertama Mas Vincent Iswara Yosal, CEO dari Dana. Silakan Mas Vincent. Kemudian Mas Bimalaga, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association, Melsi Simaranti, dari Asosiasi Fintech Indonesia, Mas Hendy Sinombe. Ini adalah Direktur Operasi Kartu Prakerja, Mas Hendy, silakan. Langsung saya Mas Jauh Hari Sitorus, Kepala BNO Dewan Nasional Keuangan Inklusi. Silakan. Ini nanti bila kita menerima pertanyaan dari media yang bergabung melalui daring, nanti pertanyaannya akan disampaikan sesuai dengan flow diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan mohon dibantu jika ingin bertanya, sebutkan nama, kemudian media apa yang diwakili dan pertanyaannya apa. Kemudian dari media instansi mana yang diwakili dan kemudian pertanyaannya untuk siapa. Jadi nggak bisa untuk lima-limanya mbak, nggak bisa ada durasi. Gitu ya. Jadi kita pengen membuat pembicaraannya lebih mudah dimengerti. Kenapa? Satu yang saya pelajari dari setiap kebijakan atau ide atau apapun itu yang ada di Indonesia, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya jadi alur hidup kemana-mana. Saya nanya, kartu prakerja ini sebenarnya ada terobosan yang sangat positif, apalagi di masa pandemi ini, di mana kita mau betul-betul bisa, ya. Ya kan gimana tuh? Jadi kalau ada digital kan jadi jauh lebih baik. Saya kan masih bisa lebih dahulu. Ini kan apa yang sudah saya tertarik untuk orang dalam prakerja. Jadi kalau dari sisi perkembangan dari segi penting, apalagi di dunia kita ini modal itu apa? mereka itu mendapatkan Harap dong Pak. Ini kayak lagi telepon dek. Udah dengar Pak? Nggak dengar Pak. Dari pengalaman di dunia ini kita juga melihat bahwa skill-skill yang dibutuhkan itu juga pasti banyak. Nah, Dana ini kan kita sudah memiliki pengguna yang lumayan saat kita sudah di komunitas dan kita melihat bahwa kita punya kemampuan teknologi untuk supaya sebagai mitra pembayaran kita bisa menargetkan ke pengguna-pengguna yang tepat. Nah, inilah teknologi yang kita miliki kita anggap itu benar-benar berguna dan kita ingin membantu supaya bisa masyarakat itu mendapatkan insentif, mendapatkan kartu prakerja sekaligus mendapatkan pelatihan yang cocok untuk di masa penggunaan setelah ini. Ya, Mas ini kan banyak media nih ya, yang nanti mungkin belum pasti banget tentang dana, karena juga baru nyambung. Jadi kalau kita akan satu lagi hari ini, saya pengen jadi tahu ini kan e-wallet ya. E-wallet itu sesuatu konsep yang mungkin masih foreign banget di Indonesia gitu. Nah, kalau ini dengan adanya dana ikut dalam kartu prakerja ini, ada fee-nya berarti buat kayak gitu buat dananya sendiri what's in it? Gak ada, jadi kita itu benar-benar melihat ini dalam sebagai sarana untuk mendistribusikan insentif ke masyarakat. Jadi kan kita melihat itu kan sebenarnya ini kan masa-masa yang lumayan penting lah ya, banyak sekali yang masyarakat yang kita banyak sekali lah bisnis 2.0 itu tunai sama lain ya. Kalau 3.0 itu adalah satu, 4.0 itu adalah dan atau ide. Nah, jadi ini penting sekali karena sebenarnya karena bisa menggantikan semuanya. 4.0, tidak untuk cash, tidak untuk ngacak, tidak untuk kartu, tidak untuk kartu kredit atau debit, semua bisa digantikan oleh aplikasi. Ya. Jadi yang wajib dibawa adalah smartphone. That's it, gitu. Nah, Mas ini tadi 42 juta, saya cukup takjub juga nih, gede banget gitu.
Tapi apakah masih banyak nih kalau kita lihat dari populasi Indonesia sendiri, gimana dana tuh bisa tap di angka market yang ada di Indonesia? Jadi kalau kita lihat memang ini butuh edukasi ya, karena masih orang kan kita tahu budaya biasa, terus ingin dikasih sesuatu yang baru. Ya, memang kalau kita melihat dari komunitas apa dan manfaatnya, yang mengoperasi itu masih banyak sekali. Kenapa? Karena pengguna smartphone di Indonesia itu sebenarnya sudah lebih dari 20%. Ya, dan dalam arti pengguna smartphone itu sekarang malah sedikit lebih dari pengguna yang memiliki akun. Nah ini potensialnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kita itu sebenarnya masih awal, potensi masih besar. Jadi gimana caranya? Yang pasti kita harus bekerjasama dengan banyak, dengan pemerintahan, kita harus bekerjasama banyak dengan konsen-konsen, kita bekerjasama banyak dengan semua yang supaya edukasinya bisa lebih besar. Jadi ini jadi makin banyak pemain di event atau di luar itu sebenarnya bagus karena edukasinya jadi yang paling kaki di sini bukan karena banyak. Jadi challenge-nya memang soal edukasi itu, gitu. Nah, yang diperlukan kalau sebagai one of the stakeholders di sini itu apa? Dari digital policy makers misalnya atau dari ini lah, dari circular economy-nya di sini. Jadi sebenarnya kayak tadi saya apa namanya saya paparkan gitu tadi bahwa paling kita bekerja sama organisasi pemerintahan dengan saja waktu dimana makin cepat. Jadi kan melihat malah pertumbuhannya di luar kita lebih cepat dari itu yang dari itu berarti bahwa bekerja sama juga ini boleh gitu dari dua lah ya karena kita untuk mencoba yang ini aja balik itu splitter soalnya. Ya, nah kalau ngomongin pembayaran 4.0 ini juga penting nih sebagai customer itu adalah gimana saya bisa percaya, ya kan? Nah perbaikannya apa nih dari dana supaya Anda tuh bisa dipercaya banget loh sebagai customer. Jadi ini sebenarnya tricky ya. Kalau kita benar-benar sebagai konsumen, kalau kita merasa, oh kamu semua data saya juga ngelakuin. Karena nanti data saya gimana? Tapi sebenarnya ini harus dilakukan. Sebenarnya teknologi doing it right itu benar-benar akan membantu memproteksi Anda dan semakin transisikan dan semakin yang kita Anda dan mulai benar otentikasi ya sebenarnya aplikasinya, tapi juga memproteksi Anda. Jadi dana sendiri itu adalah kita memiliki teknologi di belakang yang satu bisa kita mengkonversi transaksi dan setiap transaksi yang terjadi itu akan dianalisa dengan risk management, dengan risk engine, dengan semua sehingga transaksi itu akan terjadi sesuatu apapun bisa terjadi apa terjadi kalau bisa terjadi misalnya kehilangan apa itu semua kita bisa melakukan transaksi itu transaksi dari transaksi terus kedua autentikasi dari individual tapi kita harus yakinkan bahwa penerimaannya yang terpilih atau penerimaan orang yang benar-benar melakukan dan itu juga itu bagi kita juga ada teknologi tersebut dengan risk authentication dengan menggunakan kita bisa verify individual tersebut dan risk authentication itu lebih akurat daripada mata orang. Dan ini amazing dari teknologi ya. Jadi kalau mata orang itu biasa tidak rata-rata secara operasi kalau tidak teknologi. Oke, terus yang ketiga kita harus produksi data. Dan data mungkin data yang